Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati siha wal afiyah, al iman wal istiqamah wal ibadah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa ba'd. Alhamdulillah, syukur dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita temu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam atas junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Sudah belum salam tadi? Salam tadi sudah belum? Sudah. Salam tadi sudah belum? Alhamdulillah, kita meneruskan materi pelajaran kita di bidang ilmu fiqh. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain, yaqul faslun asbabut tayammumi salasatun faqdul ma wal marad wal ihtiyaju ila li'adshi hayawanin muhtaram ghairul muhtarami sittatun tarikus salati waz zanil muhsanu wal murtad wal kafirul harbiyyu wal qalbul aqur wal khinzir. Saat ini kita masuk kepada pasal babut taharah sampai kepada babut tayamum. Tayamum ini kedudukan dia Bapak Ibu sebagai istibahati salah. Jadi tayamum ini dia fungsi dia pengganti. Jadi fungsi dia ini alat modal untuk melakukan sholat dan lain-lain. Kedudukan tayamum bukan sebagai raf'ul hadas. Jadi kalau dia mandi wajib sambung ngambil wudu, itu kedudukan dia raf'ul hadas, ngangkat hadas. Tapi tayamum ini istibahati shalah, untuk alat dia ni tak ada boleh semayang, dia ni tak boleh sholat, dia ni tak boleh ngaji, dia ni tak boleh tawaf. Sebabnya dia tak punya wudu. Sangkan dia tak baca ngambil wudu, ada sebab. Sehingga dengan sebab itu dia tak baca ngambil wudu. Gara-gara tak kata wudu, jadi dia tak baca semayang. Supaya dia baca semayang, adanya tayam. Jadi kedudukan tayamum listibahati shalah, modal untuk diperbolehkannya sholat. Kalau yang lain, nawaitu rafal hadasil akbari an jami'il badani fadhlillahi ta'ala, sajaku mandi wajib ngangkat hadas besar karena Allah. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fadhlillahi ta'ala, sajaku ngambil wudu untuk ngangkat hadas kecil karena Allah. Tapi kalau tayamum, nawaitu tayammuma listibahati shalah, sahajaku ngambil tayamum untuk diperbolehkannya solat. Jadi kedudukan dia bukan sebagai ngangkat hadas. Dan caranya baik sebabnya dia kerana kata wudu atau sebab dia tidak baca mandi wajib. Ketika itu tidak bisa terlaku, dia tidak bisa solat, biar baca solat dia tayamum. Caranya tetap dengan satu cara. Bukannya ibu, bapak jangan ada gambaran ngambil tayamum itu sama dengan wudu. Tidak. Tayamum tu sama dengan mandi wajib. Karena mandi wajib mesti basah kalau seluruh badan, sehingga luluk ni tadi diluk-luk ke kalau di badan. Tidak. Ya tak? Lebu ni tadi no disimbai sebadan. Tak ada. Sesuai dengan aturan. Di zaman Rasul ada sahabat ngelundung di pucuk pasir. Ngelundung. Ji Nabi ngapa? Genti mandi wajib. Ji Nabi tak ada mak itu. Haji sarung mandi wajib ngelundung pucuk pasir. Makai sagon. Makai apa tu? Yang jo isa yang putih tu dia beras sagon gulung. Tak itu. Sama baik ada kaifiatnya. Juga ngambil tayamum tu tidak sama mak ke wudu, kukumu. Tak ada lebu tadi nak dimbek, nak dikumu. Bukan ngumui sagon. Tidak. Ada kaifiat.
kaifiat ini harus dipelajari, tidak baca tidak dipelajari. Sebab-sebabnya boleh tayamum juga mesti nak tahu. Tak ada tumpak nak digawi ke, nak tahu sebabnya. Jangan salah. Nah, sangkan terjadinya tayamum, asbabut tayamumi salah satu penyebab terjadinya ngawikan tayamum itu, sangkan tayamum itu digawi ke, sebabnya ada 3. Faqdul ma. Yang pertama, dak bertemu banyu. Nak ngambil wudu atau nak mandi wajib katik banyu. Nah, ukuran katik banyu ini ada ukurannya. Ukuran katik banyu ini ukurannya jarak kosor. Ada yang lagi ngatakan digotok ke batu. Misal tegak macam ini lah, sawat ke batu keluar tu. Nah, sejauh apa kita ngotok, awasi batu yang empat tu. Sampai lagi kita tegak ngancap ke batu tu, ada tak banyu? Kalau sampai situ tak bertemu banyu, boleh tayamum. Ada mak itu. Ada yang ngatakan selagi dia pacak diancap, jarak kosor. Jarak kosor tu ya kira-kira Palembang berapa mulai. Nah, sepanjang itu bertemu tak banyu. Kalau masih pacak diancap banyu, masih tetap dia tayamum. Ada yang macam itu pendapat. Nah, ini alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Untuk di Palembang ini tak berlaku. Untuk di Palembang tak berlaku. Kita alhamdulillah Banyung masuk, Banyung sungai besar, alhamdulillah. Untuk perkara di Palembang, untuk sikok ini mungkin agak sulit. Untuk tak baca kita ngukur, misal mahap ngomong nak ambil Banyung Ulu, tumpak tangi subuh ni bocor bak letak habis. Sudah ambil tayamum kedek tak boleh. Rumah dulu kan ada sebelah ketok ngawang, langgar ada numpang kelanggar. Jadi Palembang dah baca. Dah ada terumpak ngukur di rumah Banyung tadi, letak bak tadi ngejut kan. Kita tak tahu, mungkin ada gempol macam sehingga apa ketak, atau mungkin Allah alam lah. Atau kebenaran Banyung tu banyak, tahu-tahu tikus mati sehingga nak ambil Banyung Ulu tak baca. Itu namanya faqdul ma. Tapi dia tak baca. Anu kita nak ya Allah gila pukul 4 atau jam 5 Banyung katik, sudah ngidup ke motor atau naik beca pergi ke rumah dulu. Selagi kita ngapu je ngejut subuh hari datang ni, nak ambil wuduk, Banyung habis, pebak terletak. Jadi sebab pertama faqdul ma, dak katik banyu. Yang kedua wal maradu, sakit. Sakit yang dia tidak boleh kena banyu. Kalau dia kena banyu, mudarat untuk diri dia. Nah, makna sakit ini baik dia sakit sekujur badan atau sakit pada tempatnya. Kita ni misal tangan kita nyekel lading atau kita nyekel bulu di belernya. Ingat beler? Terbeler. Ya, tertarik. Jadi tercekel bulu, nah di belernya. Atau kita tu nguluk layangan ditarik wong. Nah, galak tangan belah, nah itu beler. So Palembang di beler. Atau kita pokoknya walhasil ibu bapak, pada tempat yang kita mesti kena banyu wudu atau tempat yang harus basah karena harus kena mandi wajib, tidak pacak. Apa jolo ini? Ngapa jak? Sago kakek tak tahu ibu kau pakai duit dia bedokin. Ya kakek bela ke malam. Malu aja. Jadi misalnya ke lading tatu, jadi tangan kita nih, nah kena tatu ni tadi, misal dijahit atau bebalang nangkis kena sini. Alhasil ibu, wa ma'nal marad, wa makna sakit, tempat itu tidak boleh kena banyu. Misal dijahit, kalau kena banyu dia ni medok atau lah lambat baik tatunya, nah itu termasuk sakit. Jadi makna sakit itu bukan sakit gelegesan, tak ada mesti nak sakit gelegesan. Kalau kena banyu tu tergeger, ya. Tambah lagi gigi palsu beradu, tak tok 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 lobo.
Kalau kena banyung, itu marad, namanya sakit. Atau dia nggak bisa kena air, misal tercucuk di tangannya, pakai apa itu? Impus. Nah, impus atau walhasil marad bermakna marad, terhalang banyung untuk nyampe ke tempat itu. Nah, itu artinya ibu harus tahu dulu, aku ni nak ngawi ke tayamum ni apa sangkan ngapo, sebab aku ni nak tahu dokin ndak ada terumpak ngembek tayamum. Nah, model faqdul ma' tadi untuk di pesawat. Nah, pesawat menyarinya nak betul lawang pesawat nyari banyu nanti ke punah ndak ada betul bila dia tahu ngawas bawah itu ya sampai tidak ya Allah nak silemnya. Ada CIT, ada CIT jemaah aku haji dua ngelantak buat tedok ni apa dia antimo dua masih betul keringat nak jagung sehingga dia terumpak duduk pesawat jajak 9 jam ke Jeddah tu, bergerak tidak, bersuara tidak, koyo tidak. Maham ngomong wong lama bu, dak kalau mentu jauh tumpak mentu rumah naik pesawat pergi haji. Hai jauh sian ke Nabi no, hingga AC tu mau pesawat Saudi no, keringat masih betul sangkin mikir ke asam menyampak sekir apa sampai Jeddah tu ya bangsa ada jual opak sedekah opak sangkin senang ni tadi jelgup alhamdulillah ya Rasulullah sampai alhamdulillah ya Allah rasanya bukan kelemahan bu bagi ulu kili pesawat itu juga biarpun parak sini lah apa yang paling parak ni ke Jambi 40 menit 40 menit lah pokoknya lahat pesawat kupu itu dan ini kalau kena tenang macam mak duduk di rumah ni lah pesawat tu. Tapi man giliran dia bertemu awan, bertemu angin, meneng. Dia cerita turun dikit tu iseng jati. Terbayanglah, tak bertemu lagi. Pesawat tu bunyi bingen, maham ngomong awal-awal belum kalau naik pesawat bingen, jadi amboannya. Kami nak jalan naik pesawat. Jadi amboannya. Bangsa yang takut pesawat itu bu, biarlah adanya naik mobil 17 jam 20 jam itu. Aku biarlah mobil daripada pesawat. Gitu lebih parah bicik nak mati ni naik anu. Nah, yang tambah ke Amerika tu 18 jam 20 jam ya Allah Rabbi. Bangsa naik pesawat nyerangkan 8 jam turun letak. Turun ngiris ibu. Sangkin tadi. Menanai dak terumpak naik pesawat gerak pejam ke laut di mata kau. Tidur. Cuman tidur tu tidak sentoso baik. Man kanan kayak gini, murid dewek, jemaah dewek, bini anak lemak nyender barunya. Men sender bini wong berdepak. Lah kita tidur dah ada spiro. Di bicik ini ladas. Kalau kira baru 12 undu aku ini dah. Iya. Nah, faqdul ma' di pesawat itu dia masuk di hukum faqdul ma', dak bertemu banyu. Karena kalau kita nyampak ke banyu kena kabel di pesawat itu, sepesawat itu tahlil kalau kecil urat sarap pesawat itu segalanya maki kabel kalau dia tu menghidupkan ini berkabel, masjid ini berkabel ya. Nah, maka itu ada kiai pendapat di Palembang ini kalau wong di pesawat itu dia ngambil hukum najis, dianggapnya hukum tidak bersih itulah koyo di pesawat tu tak sentoso. Maham ngomong tambah lagi betino kalau kami lanang cukup lubang banyak koyo tu bayar disimbai. Maham ngomong cukup sudah hukum kamu oka capak juga mencapak banyak pesawat itu. Nah tuh cuman alhamdulillah ibu ingatkan pelajaran yang istinja dengan batu itu. Tuh memang gua ngajar pakai ini bu, mulutnya ni nak lobok. Gua ngajar pakai ini tak baca, nak ngampet-ngampet ngomong. Karena barang ini dianggap pecah kanji, pecah kuang ajar, pecah tak lemak dengernya. Cuman mendak disurah ke mana nak nyampaikan hukumnya. Jadi kalau maham ngomong bercewok kamu tino di pesawat, baiklah tisu dokin. Lempek ke, lah pecah maham ngomong lah resing, lah kering, buang, baru simbai dikit, sudah sah hukumnya.
Kalau nak ngarep dari Banyung tadi, kan cangkir kecil itu. Ya, di pesawat tu cangkir kecil. Ada yang galak taruhnya di bengkel itu. Cukup ke apa? Men kami lanang cukup lah. Jadi cuman untuk bersihkan jalan luang najis tadi bae. Nah, jadi faqdul mak tadi pacak berlaku di pesawat. Cuman mak mano tayamumnya, nah itu kagak ada babnya lagi sudah ini. Wal marad sakit, wa ma'na sakit, badannya tadi tak bajak tersentuh oleh banyu. Yang ketiga, penyebabnya sakit tidak. Banyung tu ada, banyung ada, badan sehat, cuman masuk sebab yang ketiga, wal ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawanin muhtaram. Banyung ni ada, cuman kalau banyung ini dibuat wudu atau banyung ini dibuat mandi wajib, habis banyung ni. Cuman kalau banyung ini dihabiskan, ada hewan-hewan yang nak minum. Jadi banyung ini tidak perlu digunakan mandi wajib atau ngembek wudu karena buat minum hewan yang terhormat. Jadi untuk minum kita, untuk makan kita, untuk minum binatang, ini kalau dibuat wudu atau mandi wajib, buat makan, buat minum ni tak kata. Nah, maka boleh donya tayamum. Ghairu muhtarami sittatun. Binatang yang tidak perlu dihormati ada 6. Jadi kalau dia masuk salah sikok dari 6 ini, digunakan untuk salah satu dari 6 ini, dia tetap mesti guna ke banyung itu. Tak boleh dia tayamum. Siapa yang tak perlu dihormati? Tarikus salah. Wong yang tidak semayang. Wong yang tidak semayang itu hewan yang tidak perlu dihormati. Kita ni bu binatang, kita ni binatang. Al-insanu hayawanun natiq dalam ilmu mantek. Manusia ini adalah binatang yang berpikir. Binatang tu hewan itu binatang yang tidak berpikir. Kalau kita ini binatang yang berpikir. Ngapa kita disebut binatang? Karena kita ni sama dengan binatang. Apa bedanya kita dengan binatang? Cuman berpikir. Kalau soal iman, kalah kita dengan babi, bu. Soal iman, oh hebat babi. Dengan anjing, hebat anjing. Iman kita belum baca dipertaruhkan. Tapi kalau binatang, mereka semua beriman kepada Allah. Hewan dengan kita tidak ada beda. Sapi makan, kita makan. Sapi minum, kita minum. Sapi kawin, kita kawin. Sapi beranak, kita beranak. Sapi tidur, kita tidur. Apa bedanya sapi kan kita tidak ada. Cuman berpikir dan beramal. Kalau soal manfaat binatang dari kita. Sapi, tainya, daging, kulit, kepala, tulang, sikil, jeruannya manfaat galo. Muat sop Jakarta, muat sop Betawi, muat pindang, muat apa? Ngelantak daging tu lah. Daging kita. Hah? Jadi kalau soal manfaatlah binatang dari kita. Nah, jadi di mana nak letaknya kita nak ngaturkan diri kita mulia? Jadi orang yang tidak salat itu termasuk hewan yang tidak perlu dihormati. Maka aku galak ngomongan budak-budak yang muda-muda, siapa be juga, kita ni alang banyaknya kendak sama Allah. Tapi yang dikongkon oleh Allah tak ada suang-suang nak digawi ke? Yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, taklah kita ni gancang nak ngelaku kenyong. Yang dilarang masih dilaku ke semayang tu coba apalah lamanya. Misal tangi jam 4:30, pukul 5 nak subuh, ngaca lah mau mandi, baiklah tekung, baik sewet dilegup semayang luka hati, duduk lah pulak, tangilah pukul 9. Ini tak tengulet tegagak kaget. Sementara hajat ni banyak, kita ni bu cuma nunggu mati baik. Ya, kita ni masa ni yang kita tunggu cuma nunggu mati. Cuman kita ni biar pikiran ni sembal. Karena menanti itu bu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Segala gawe menitunggu lama. Sama dengan ceramah, man kita tak setuju dengan ustaz itu, matilah nak nunggu ke sejam. Mutatai nunggunya, kelampui pulau. Ngomong apa, berhentilah pulau.
Nah, itu tak setuju. Menggiliran setuju biar 2 jam. Ya ustaz pendek ni nyawa. Coba mulut dah penyakitan pula. Ngoceh mengas. Doktor ibu tidak ngenjuk anak ceramah 3 bulan ke depan. Anak ni disuruh istirahat 3 bulan. Cuman tidak ada ceramah, mentak kepala sakit pala ni. Tidak ceramah. Bukan tak lepo, kalau bertemu ni lepo. Anak dulu punya guru Ustaz Muhammad bin Hamid. Kalau kita sanya rumah dia sakit, nanya apa baik. Tanya jangan tidak, biar ni ingat pelajaran aja. Di rumah masuk ngawas budak, ngawas bini. Sok nguling sakit badan. Kalau betul ni namun dikit banyak hadir majelis. Kalau dokter sudah dapat surat mesti istirahat. Terakhir diperiksa ke Malaysia ibu sudah masuk ke jantung anak ni. Tulang mengas kalau jalan. Balik dari Malaysia ni tadi macam mak diremet nah. Jadi anak cek ni lah hari ngewang ni. Jadi ginjal tu gerak sakit badan. Mengas, jalan mengas. Dia tu lah nyorong di bandara. Kalau kele mudak wewang tak cak. Tak jumpa dia. Tegang. Nah, jadi kalau apa? Balik cerita nunggu tadi biar kita tu lepo. Jadi kalau di jiru Quran kan disebut wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Tidaklah hidup dunia ini kecuali hidup itu cuman mainan dan melalaikan. Laib tu la'abun, main-main. Nah, hidup ini dinjuk mainan biar lepo. Dinjuk mainan dengan jabatan, dinjuk mainan dengan harta, dinjuk mainan dengan suara, dinjuk mainan dengan ilmu. Kita ni apa beno mak budak? Man dinjuk mainan lepo. Kalau dihilang ribut. Mainan ini jangan hilang. Pinjem wong beroso budak ni. Inilah kita. Bini dinjuk mainan laki, laki mati nangis. Laki dinjuk bini, bini mati ribut. Dinjuk mainan harta, harta hilang ribut. Padahal ini mainan galau. Cuman mainan supaya kita ni lepo. Yang kita tunggu mati itulah. Nunggu apa? Apa nak ditunggu? Nunggu mati kita ni. Bukan nunggu kaya. Lah tua. Tanganlah 3 kali gentak lading. Nganu kelapo, lum berduit. Mata tembok nah, miring sebelah tak oleh apa dia? Batok kelapo. Ngani kelapo? Lebih berduit aku. Entang jek kelugu biji mata perasi. Kicik. Panjingok tangan belai galau. Nak ngarep berduit tak nguntap. Nah, yang ditunggu nguntap tak nguntap senang saru mati. Dinjuk mainan dengan cantik. Dinjuk mainan dengan ganteng. Dinjuk mainan galau dengan mobil, dengan rumah, dengan ini mainan galau. Supaya lepo, main masakan, tahu-tahu lah maghrib. Main ibu anakan, main masakan dari kecil bingen. Nak kemana? Mainin bahasa Indonesia? Nak melo enggak? Awak jadi bapak aku jadi mak yo. Nah, nak kemana? Nak nyusui ya? Iya pun Palembang, udah main Palembang, main mako itu ibu, zaman bingen kita ni cerdas-cerdas otak, karena siang main di nang, ngetak-tak main, jam tak-tak main, mandi ngebo, jalan tu, gawiku jam 2 mulai ngaca ke gudang garam mengalim, jalan tu mandi, jajak pukul 5, tegak ayah bocok, galengan uyar, mana ya? Baiklah baju balik. Rai teh hitam. Cuman baca berenang. Jajak pukul 5. Kalau pergi sekolah lah kelandasnya berjelentum-lantum. Lepo pikiran. Malam kayak sudah isak main jimbu. Sore-sore main tekuban, main pantak lele, yang belah sana main yeye. Jadi lepo otak ni. Zaman ini bu metak entah le HP. Hidup katik geradak kan budak zaman ini. Ngelantai HP. Hah? Iyo. Katik geradak kan? Aku tu ngoceh lah bu. Lagi sekolah dulu, pacak be bu, ngejo ke melok jualan tu nah. Jualan pagi jadi, jual siang jadi. Siang jual es bonbon. Ada es cekelan pakai kayu yang es lilin, yang cap macam kuro-kuro, macam mobil. Anak nyual.
Sore kayak jual pempek, kayak jual pisang. Pacak ngewang bibian nganteri nitip sana ngembek jual pacak. Sekolah jadi mi. Zaman ini ya Allah pergi sekolah balik ke 4 ngeles ini masih bengak. Azka tuh Bu, anak kami Azka kelas 2 baru. Nak naik kelas 3. Pelajaran nih Bu. Jadi umaknya lah nggak ngewangi belajar di rumah. Pelajaran yang diunjuk pelajaran tuh budak belum belajar. Inilah zaman gila. Pening yang jadi guru zaman ini. Ya tidak. Yang tanyalah dengan mantan guru-guru lama dulu. Kalau dulu Bu budak lah dipelajari, dites pelajaran tuh masuk dah. Jadi waktu nak ngisi itulah terbayang. Oh iya nih tadi Ibu ngomong ini gurunya lagi belum menguasai. Zaman sekolah dulu masuk guru kelas, anak-anak buka buku Indonesia halaman sekian baca itu. Lah tahu dia pelajaran umur hidup dia guru kelas. Pelajaran agama, matematika, IPS lah masuk dia otaknya. Karena umur hidup buku siko itulah. Budaknya pintar yang jadi gubernur, jadi wali kota itu manusia yang hidup tahun 60 kalau. Jadi wong berhasil. Zaman ini nah. Pagi tadi muka HP ada wong ngegem video apa dia tuh? Scan apa dia? Pokoknya ada satu action, satu tarian yang tarian itu diperagakan cara betino tapi lanang. LGBT, Bu. Nah, jadi budak didodokkan dikasih, kamu mau jadi begini, bisa, kamu harus menguasai nyanyi ini, bisa berpakaian begini. Jadi budak yang lanang tadi dipakai ke betino, sebalik betino. Jadi akhirnya la haula wala quwata illa billah. Jadi semakin hari Bu, semakin berat perjuangan. Nah, jadi walhasil ala kulli hal, balik mainan tadi Bu, inilah ngelalaikan manusia. Nah, jadi dilalaikan kita dengan segala kehidupan ini, dilalaikan dengan harta lupa, dengan jabatan lupa, akhirnya sampai waktu. Nah, sampai waktu kita baca Bu, baca kalau di budi ke edong cepek disuntik, dagu agak libal kecil kan, mak kodong kokosan. Ku perhati ke ibu uang-uang yang nyontek rai, ujungnya rai yang sama kalau. Poati itu ibu, poati berkali-kali ngomong di TV, jangan disuntik muka kamu. Saya menyesal. Ayah mah kagak mau lagi, kagak usah disuntik. Ini aneh ngeluarin uang mah puluhan juta udah, nggak bisa dibenerin. Kalau nggak makan obat nggak kayak gini muka aneh. Dia ngomong di TV berkali-kali acara itu diulang. Penyesalan poati bukan main. Ini melo suntik. Sudah terimalah. Nah ini nah, kita tidak suntik gai macam-macam bentuk. Wong yang nyuntik gai jadinya kumpul pula mak adik-beradik. Ya. Mak adik-beradik. Mak keben sih kok. Nah. Sudah terimalah mana yang ada. Di Dempo itu Bu tertulis di salon pakai lampu abang, sulam bibir 150. Apa anak disulam? Bukan jaket streaming. Kalau streaming gambar mobil, gambar mawar, bibir nak sulam. Sudah, menabai kalau gigit, nanda sudah. Bibir tebal buat nyicip cuko. Sudah nak, penting ada bibir. Jual Allah buang bibir, gigi menyongol lah. Mau ngapa lah kamu? Banyak dan manusia ni imannya berlari. Ya Allah. Nama kau itu ibu pergaulan ini ngusak nian. Maka nak pacak-pacak bergaul ini. Yalah Bu, maaf ngomong ada juga majelis-majelis yang ibu-ibu mewah tu ya. Ada juga galak ngisi. Oh, malah dengar ke ngomongkan harta Allah mayaro. Silu. Hilang bedeng tu. Sus dari mana? Saya berpulang. Bawalah tas-tas ini. Berapa harganya? Ya Allah, tak nyangka kita mahal juga rupanya. Oh, Cek Mas, mahal. Mahal kali. 200 juta. Hah? Ya Allah, wa akbar. Waya-waya tas 100 juta. Oh. Kita nak kantong aso jadilah.
Penting isinya. Biar dia rasa tu kalau isinya cek, berego. Bingen lah. Go berbagi ni lah. Bingen nak duit nyelak ke sini lah. Lepas bagi lah. Man ponjen sago je. Lepas bagi lah. Allah. Jadi baik. Wacek-wacek nyai bingen punya bedeng, punya rumah. Allah. Tak pula ada isi tas tu, tak pula ada isi. Action baik. Paling tisu yang 5.000 tu nah. Itulah buat ngelapin popo bengkel. Ya Allah Rabbi Tuhan. Oh, uji Nabi itulah tadi. Kalau kita bergaul dengan orang berduit, ujungnya cinta dunia. Ngawak mobil Kijang tahun 90 malu, kawan ngawak CRV. Yang ini ngawak CRV, nyingok ini ngawak Al-Fatihah. Mobil Alphard itu. Ikut sini aja, Jeng. Nggak usah, ikut saya aja. Kemana ya? Ujung-ujung naik Gojek. Naik Gokar. Hati. Mainan ibu, mainan galau itu. Mainan. Nah, ladas. Kita lupa. Ibu jengok jam lah nak ke orang apa 3. Berjalan terus. Dibuat dengan mainan penesan. Mainan galau. Mainan. Oh, satu topik ceramahnya penesan. Pacak ketawa, kita lepo. Mainan. Kita lupa. Kalau mati pukul 3, 15 menit lagi. Kalau mati pukul 3 sehari ni, 15 menit lagi, Bu. Itulah yang kita tunggu. Tidak ada yang kita tunggu lagi. Maka wong tua bingen kapan dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah sampai maghrib. Gato-gato wong tua ngalih. Kapan dengar azan? Alhamdulillah sampai isya. Alhamdulillah sampai zuhur. Wong tua dulu ibu berdoa tak model kita. Dia berdoa pendek ni. Ya Allah sampailah aku ke isya. Sudah. Ya Allah sampailah aku ke subuh. Boleh subuh, sampailah aku ke zuhur. Sampai ada berdoa, ya Allah Tuhanku, jangan kau matikan aku sebelum solat. Maksudnya, misal dia mati jam 2, sudah semayang. Misal dia mati jam 5, sudah asal. Jangan dia mati posisi belum solat. Wong tua kapan dengar? Dah beduk. Alhamdulillah masuk maghrib. Sampai umurku maghrib, cak solat lagi. Tak banyak wong tua ni. Nah, yang jelas semua itu ibu mainan. Dihiasi dengan ngawak tas mahal, dihiasi dengan jilbab mahal, dihiasi dengan bersalin pakaian, terus semua itu mainan. Nah, maka itu wong yang lupa dengan solat tidak perlu dihormati karena dia melalaikan titah perintah Allah Ta'ala. Tuh, satu perbuatan kesombongan yang paling dahsyat adalah orang yang tak mau menundukkan dirinya di hadapan Allah. Bahkan ibu dalam sebuah hadis pernah anda baca, orang yang tidak solat itu setiap hari kena laknat, kena sumpah serapai. Segala barang yang lekat di badan dia nyerapai dia. Kira orang tidak solat, mentu dari rumah tu ngomong, sokulah kau dah balik rumah. Dah minum ni, minum. Nah, ni minum, Bu. Yang minum ni orang tidak solat. Yang minum ni posisi yang tidak minum ni tidak solat ini, Bu. Begitu ibu kita minum dalam hadis ini, banyung ngelanat dia. Banyung ni nyerit ibu ketika nak masuk mulut orang tak solat. Ya Allah Tuhanku, jangan kau masukkan aku di perut dia. Puji banyung. Kita minum galak tumpah. Yang tumpah itu Bu, bersyukur kepada Allah. Lebih baik dia tumpah jatuh di bumi daripada masuk juga perut orang tak solat. Mak itu juga makanan uji Nabi. Makanan itu ngelaknat dia. Makanan itu ngelaknat dia. Ya, makanan ngelaknat dia. Ketika makan nak dipolok, ngetel iwak, molok tempe, segala yang nak dipolok, nyerit galau, minta ya Allah, jangan kau masukkan aku ke dalam perut dia. Di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah, ketika kita mandi, banyung buat mandi pun nyerit, ya Allah jangan sampai aku nyimbai badan dia. Baju yang dikena ke, banyu ngomong, ya Allah jangan aku dilekat ke di kulit dia. Cenela dikena ke, cenela juga nyerit. Segala apa yang dipakai di pojok dunia ni ngelaknat galau. Kita berteduh bawa batang mangga tu nyerit, ya Allah jangan kau dia berteduh di bawah aku. Saking jahatnya orang tak salat.
Tapi santai-santai, Maka itu ibu bapak sekalian, kalau kita menemukan kawan, yang kawan itu mengingatkan kita untuk sholat, kawan itu ngajak kita berbuat baik, ngajak sedekah, ngajak apa? Kata Imam Syafi'i, pegang kuat-kuat. Tidak akan kau temui kawan di akhir zaman seperti dia. Pelajak kita mayang berokin, payu. Pecek kita main jadi. Kita tuh diajaknya jalan masuk ke surga. Kata Imam Syafi'i, pegang kuat-kuat orang itu. Karena dia adalah Allah kirimkan untuk nyelamat ke kau dari murka Allah. Nah, jadi maka itu bersyukur. Memang nggak tahu nggak lah ibadat nih buntu. Itu yang halanginya nih. Nah, kapan saling duduk saling awas. Itu masalahnya. Kalau kita mau mewah-mewah dikit, ya ada juga, tapi nggak banyak gina. Ada juga, nah yang sases, yang kalau ngomong tuh jeng, nah banyak. Mana pernah tahun berapa pergi haji, singgonya dia sama dia tuh ngundang tuh jeng, bagong cewek juga lah, gitu. Bagong, ya tak melo. Waktu kita di hotel, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya lah, bagong lah, jeng. Apa lagi nama dia ni jeng kalau? Oh, punya undangan intelek. Mau kemana jeng? Kita mau ke Masjid Haram. Ikut ya? Iya. Oh, jika ini. Kita tadi itu jeng apa lah? Jeng. Udah punya panggilan mewah. Nah, kita ni tu cek ni lah. Cak cek. Maci, maca, mace, maci, maning, maca. Nah, itulah. Ni ndak jeng kalau. Iya jeng gitu ya. Dia tuh kalau wong Jakarta tuh enak, Bu. Dengernya tuh enak. Yang ini nih Palembang nah. Nak ngilangkan bahasa gara-gara bergaul. Jadi mana kita dengernya? Agak kurang gimana gitu. Ya. Maksud saya tuh walau ada di Jakarta sana, jangan dihilangkan bahasa Palembang tuh. Biar di Jakarta sana. Kalau bertemu sama-sama kita. Ini madai ngilangkan bahasa kita kan. Anak pernah ke Jogja, bahasa Palembang dipepetnya oleh budak Jogja. Orang Palembang kan? Iya, kami Palembang juga. Memang mana kayak Agung. Dia namanya Palembang. Jadi kalau kita ngomong bahasa Palembang sama kita, itu tetap tidak. Jadi pacak saling tolong. Biar di Batam sana, anak ceramah di Batam, ada 60.000 wong Palembang di Batam. Jadi kan anak ceramah di Batam kan tidak nyangka juga ke sana. Jadi dia nelpon minta ceramah, jiku mak mana nak ngomongnya? Bahasa Palembang, be Ustaz. Ini nih wong Palembang. Oh, wong Palembang ada berangkat sana. Jadi ibu ngingok logat mereka ngomong tuh agak cekak. Karena mereka di sana nggak biasa ngomong bahasa ini lah hilang. Di ngawak bahasa cara sana. Cara kita hilang. Jadi waktu dia ngomong tuh cekak dengannya. Dak pelong. Mana ngomong kan biarpun kita anak putra perantau jangan hilang. Maka wong Jawa tu ada namanya Puja Suma, putra Jawa Sumatera. Dia tetap izin ngopo dengan kene kono tetap dia bahasa anak setuju yang macam itu. Tidak dihilangkan. Tapi ketika ketemu wong sana ya ngomong bahasa. Anak ke Jakarta bertemu wong Betawi. Emang ngapain kemari? Kagak. Nah, kan susah ngejok sih. Lepo kenati. Wong nggak kuawo tuh mesti dilepo. Uji dokter rumah sakit. Ustaz, istirahatlah Ustaz. Jangan ngomong terus. Jangan ngoceh tamu tuh, tidak usah dilatih, tidak usah kelakar. Karena rumah sakit masih ngoceh mulutnya. Uji ke dokter, aku penesan nih obatnya. Kalau aku kagak tambah stres. Nah, berkat diajak penesan nih lepo kati. Ya Ustaz tuh sakit, perlu istirahat. Biarlah jika dokter talak lah. Tak apa-apa penesan. Lalu di rumah, udah. Allahu Akbar, tarikus sholat. Jadi ibu ingatkan anak cucung tuh diingatkan. Wong yang tidak sholat siko serumah gayo kena laknat. Tidak semayang siko di rumah serumah gayo kena laknat. Nah, zaman Nabi bu ada wong ngoberi ontonya, onto lagi
ngawak pedang. Kau ku bunuh kau, berlari onto kau, aku kecilnya. Akhirnya ke onto tadi bersingit diburi Rasulullah. Ji Nabi ngapo? Kau tu ngapo nak munui onto kau ni? Dia tu tidak nurut Rasulullah. Dia tu tidak nurut, tidak dengar kata. Nak kubur semeleweh. Ji Nabi ngomong sama onto, kau ngapo tidak ada dengar kata dengan Tuhan kau? Ya Rasulullah, mana aku nak nurut dia? Dia lagi tak taat dengan Tuhan, dia tidak sholat. Tiap hari Allah nurun kelanat di rumahnya. Aku ni sebelah, di rumahnya tu lah Gepanku ni, Allah nurun kelanat kena aku. Dia lagi tak taat dengan Allah, dia nak nyuruh aku taat dengan dia. Nah, Ji Nabi, salah kau ni kan? Kau nak sholat? Iya Rasulullah. Nah, mana binatang nak taat dengan kau? Nah, itu mukjizat Nabi baca ngomong dengan hewan. Jadi ayam, bebek, burung, semuanya ibu merasa susah kalau dia hidup di rumah wong tidak sholat. Maka itu anak galak ngomong dengan budak-budak yang malas sholat. Apa pikiran kamu tidak sholat? Dia ni sekali 3 uang pula. Laki tak semayang, bini tak semayang. Sekali 3 uang. Ada bini itu ngongkon semayang, laki tak ada. Namanya maksiat. Ini sama yo. Nah, sampai kata ulama, kalau kita nak nyeri ke bini dengan sebab tidak sholat, pacak masuk. Artinya, ngapa kau nyeri ke bini kau? Dia tak sholat, boleh dicerikan. Itu termasuk wanita yang nusyuz, wanita yang maksiat kepada Allah. Nah, itu juga ibu boleh ngapor ke pengadilan. Aku pak, ngapor ke lakiku, aku minta cerai. Khuluk. Ngapa? Laki tak semayang, laki ku tak puasa. Boleh. Cuman ibu pikir dulu, laki ibu ni bos. Bedengnya 20, mobilnya 2 putih galau. Nah, rumahnya mewah, ibu sehari tinjaunya 5 juta belanja, ibu pikir kalah cerai. Kawin dengan mamang itu buntu. Itulah pak, menjadi pertimbangan saya. Rai duit, tahan ngaubankan ibadah. Itulah manusia, gila di duit. Tarikus salah. Wong yang tidak salat tak perlu dihormati. Sampai disebut man tarakas salat muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan 1 kali salat tanpa uzur syar'i, maka dia kafir mutlak. Nah, ini bu, wong yang macam ini tidak bisa dijadikan pemimpin, tak baca, tambah lagi wong kafir. Wong yang tidak salat tidak ada pantas untuk menjadi pemimpin. Maka itu tidak mungkin kita salat dipimpin wong tak salat. Maka itu dicari yang benar, yang ahli ibadat. Alhamdulillah sekarang banyak bu gubernur yang mimpin salat. Di Padang itu gubernur azan zuhur. Di Oki kita sini bupatinya imam salat. Banyak sekarang sudah bagus yang memang ada kemampuan imam. Biarpun presiden kalau bacanya jahat, bacanya tidak benar, tak boleh jadi imam. Maco salah basing jadi imam. Jadi imam tu nak pilih-pilihan. Jadi imam nak salah mana baca. Kalau jadi makmum mana kendak dia nak menging-mengot ancur lebur, boleh jadi makmum. Jadi imam terajang buang. Wong yang suara bindeng-bindeng lagi tak boleh jadi imam. Allahu Akbar. Tidak boleh wong bingsang jadi imam. Lambat tanya salah makmum ketawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nak bunuh siapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Uji makmum habis juga masjid ini dibunuh galon. Nah ya. Nah makso aku ni 3 kali bagi haji lah. Aku ni 3 kali bagi haji. Uji dia tu 3 kali lah bagi haji. Biar 3 kali. Enggak lah, biar pun lahir di Mekah tak boleh jadi imam. Allah. Yang kedua yang tak perlu dihormati wazanil muhsan. Wong zani muhsan ini wong galak main betinoan. Baik dia nyewa ke laki ataupun dia berzina. Zani muhsan ini wong berzina ni ada 2. Ada dia berzina belum kalau nyecip. Ada dia wong berzina, dia berzina tapi memang dia belum pernah berlaki, belum pernah berbini. Itu berzina we namanya. Tapi wong yang pernah berlaki, wong yang pernah berbini namanya zina muhsan. Itu tidak perlu dihormati. Wal murtaddu, yang ketiga wong murtad. Murtad ini ibu yang murtad yang secara jelas. Murtad ini banyak tingkatnya. Ada namanya murtad i'tiqadiyah, ada murtad qauliyah, ada murtad fi'liyah. Ada murtad qauliyah, murtad ucapan. Hai laksagonya hidup ini murtad.
Nung kau hari mendung main ini, hujan ini, tidak boleh. Nului kami Tuhan tidak boleh. Dia mungkin pakai kalimat biasanya. Kalau mak ini keadaannya hujan. Ngapa kau? Anu palak ni pening. Makan godong itu nah, sehat, mutad. Insya Allah sehat. Lantarannya. Jadi bahasa itu ibu ngusak ucapan. Oh ya Allah, model main ni aku lah nyangkut nyangka dari nak belakin kamu bingen. Aku lah terasa bakal sarok mutad. Aku nyenang kemek bae. Mek ngungset aku belakin kamu. Tahan ku tinggal ke si anu sehari itu. Mak inilah senang hidup dia. Coba aku menjadi dengan dia sehari itu senang, belum tentu. Mungkin wong itu hidup nggak dako juga bini kau. Nah, ada wong belaki bu, maki si kok mati. Belaki lagi mati. Itu ditegoan, mutad. Tidak boleh ngomong macam itu. Hidup mati Allah yang ngatur. Nah, jadi itu ucapan-ucapan yang rusak. Ya, jol panas ya, mutad. Tidak boleh. Ibu nikmati baik. No, hujan pula hari ini, makanya nyesel, mutad. Jadi yang ada di alam ini terima. Ibu, nah, no comment baik. Terima baik, mana ada. Ibu, halo? Kita makan pempek, adonan pempek ini keras. Kita caton nih, ya kopi. Alah kena mending olinya. Ya salam. Alah ketegas kau. Botok kedek-kedek degau. Kita ni ngotok i pempek. Pempek mana tak? Pempek mana tak? Yang sebelah tu namuannya. Nahan hati dah. Ke agak lah dibuat ke. Nyato ni pulau. Alam semesta tidak ribut dengan omongan kita. Cuman yang nyadi kenyo itu murko. Yang nyadikan wong tadi mati dengan kawin dengan betino tadi, yang kita katakan peneguhan dia tadi, itu namanya murtad qauliyah, murtad ucapan. Ada murtad fi'liyah, melakukan suatu perbuatan yang di luar dari ketentuan hukum. Nah, sama ucapan qauliyah tapi dia masuk kepada i'tiqad. Itulah yang lagi rame di WhatsApp. Ada wong yang ngomong di WhatsApp itu, di video itu ngomong bahwa semua agama itu sama. Ada di WhatsApp-nya, di share-share ke wong. Itu naudzubillah. Itu dia nyopacak kepada i'tiqad, kepada murtad. Nah, ibu satu masa kakek insyaallah belajar tingkatan murtad itu ada berapa murtad. Tapi ibu-ibu ada yang melok pengajian di Simanjuntak sudah belajar itu tingkatan murtad sudah. Awal kitab Sulamut Taufik. Wal kafirul harbiyu. Yang keempat, wong kafir harbi. Yang ketiga, kok 2, 3, 4. Wal kafir harbi. Wong kafir harbi itu, wong kafir ini ada 2. Nah, sikok lagi bu, yang banyak murtad nih. Nyingok wong meninggal. Nah, ini di Palembang ini jadi kawinnya nih bu. Makan hati. Oh ya Allah, adanya nih. Badan masih muda, cantik, mati. Ada tuh, cekku ni makan hati, belaki kan kak cek. Tahan kenyobain nak makan lagi dong. Hati murtad. Dia kata mati mendelit. Galak didengar di masyarakat ngatuk ke makan hati murtad. Jadi hati-hati bu, jangan ngomong seolah-olah macam mana hidup mati sikok lagi murtad. Tapi jadi omongan di Palembang wong mati saro. Hah? Ya Allah lah 2-3 hari masih belum apa-apa macak nih uji dia nih. Oh kamu juga tahu loh misalnya yang balik Sungai Lais tuh nih belum nih anak-anak kak cek cuci tang kan nunggu dia murtad yuk tahu. Assalamualaikum cek apa kabar ya Allah sehat siapa ini Biba misal ngapo cek sinilah cek anu Nina macam Nina ini yang sudah aku nyabrang gulung jaga banyak mobil kan guru kapan sampai jengok ya Allah Rabbi Tuhanku dulu kau ya Allah siko nila masih misanku Allahu 3 kali mati nih ya Allah cek nunggu kau nih ya murtad
Iyo cek banyak. Tidak boleh. Ajal tu belum sampai. Dia datang, ajal sampai. Ya wajek cek masih nemoni. Sudah. Nunggu kau. Berarti cek ini yang bunuh. Nah sudah ada mati bunuh pula cek ini. Cek ni bunuh. Dah boleh itu namanya murtad qauliyah. Ucapan. Kita ni galak kebiasaan. Nah, ada murtad perbuatan. Biar dah hujan ngendem anak lumpang. Biar dah hujan nyocok cabai. Itu gawe-gawe murtad. Apa hubungannya banyak hujan dengan anak lumpang? Ucap. Ya dah. Banyak hujan anak lumpang. Hah? Iya, kebakaran, telanjang, ngebang bocor rumah. La haula wala. Uji api ni dia datang ke Belis ni. Ada yang nak pergi biar anak tidak nangis, kebet ke baju terakhir di apa? Di tiang apa? Di tempat. Iya, apa di tempat tidur ni lah. Kan dulu kalau pakai kelambu tu ada tiangnya. Kebet situ. La haula wala quwata illa billah. Maksudnya tu kalau semua itu misal diniatkan sebagai ubat misal. Karena gawe kita ni pacak jadi murtad. Kita makan ubat. Nah, ubat ini nih ikhtiar. Bukan ubat yang naik ke. Banyak jampian dengan kiai tadi ubat. Karena jampian dengan kiai itu ibu cara terakhir kita berubat. Lah kalau keleh ubat ngabis ke sekian juta, sekian juta, sekian juta. Habis duit. Kiai ni lah nggak banyu. Minta pula. Minta lah kiai kalau ada banyak jampian. Nggak banyu, tak ada. Ya. Membek ke pula ada plastik jampian. Nunjuk 5.000 borok pula. Lah habis ke duit puluhan juta. Minta kiai tadi ya kopi kali. Banyung lah boleh minta 5.000 payu je. Sehat. Dak Firo ni tadi sehat. Dengan lantaran ni tadi kapan ngomong oi jampian kiai itu. Mak kaya kunyit dengan kapung. Sehat. Habis duit puluhan juta tak banyak jampian kiai sehat. Terakhir payu mau ribu. Njuk uya sahang uyangan sahang nian parak. Uyang ada nian mengawak ke uyang sah ada tisu. Jika apa dia aja uyang sahang payu sudah. Labih nyampi tadi ngeket sahang terpedes lah mulut. Jek ni ayo nian. Dia lah minta jampian kita ngeket sahang. Payu sudah negok sahang. Sahang tidak digigit lagi panas. Payolah jangan tak tergigit orang raya gigit tu ikut. Dia sehat gitu panas mulut. Tempat tadi kafir harbi. Wong kafir harbi itu wong kafir yang nak menghancurkan Islam. Kafir ini ada dua, ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang hidup di negara Islam tapi dia taat dengan hukum Islam. Itu tidak boleh dimusuhi. Nah, kafir yang ada ni nak musuhi kita kalau ini. Yang ada ni nak musuhi kita kalau. Pecah benci ni dengan Islam. Apa dia orang Islam nganggu dia tak? Islam cak nak dimusuh-musuhi, nak menguasai Islam. Wal kalbul akur. Yang kelima, anjing gila. Nyingok anjing gila ni bu, kalau orang kampung buntutnya ke bawah. Jadi buntutnya melitnya ke bawah boyok. Bukannya kalau anjing kan biasa buntutnya atau ke pucuk. Dia ni masuk ke bawah. Nah, itu anjing gila. Tidak perlu dihormati. Yang keenam wal khinzir, babi. Nah, 6 binatang ini, ibu ada banyung di rumah sembel. Buat ngambil wudu cukup. Tapi banyung sembel ini dipinta oleh tetangga kita yang tidak sholat. Tidak boleh tunjukkan buat wudu ini. Tidak boleh tunjukkan dia minum. Buat anjing minum tidak boleh untuk wudu. Nah, jadi 3 penyebab inilah penyebab diperbolehkannya tayamum.